Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini perkenalkan nama saya Tastofjan Deswandi, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Bisnis Digital. Di dalam video ini saya akan menerangkan tentang overview dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah tentang yang berjudul Perencanaan Keuangan Personal. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi S1 Bisnis Digital, sehingga setiap mahasiswa, apapun konsentrasinya, apapun minatnya, itu harus mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa ya, dan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang dasar-dasar perencanaan keuangan dan bagaimana nanti mahasiswa setelah lulus nanti dia bisa menjadi perencana keuangan pribadi dan dengan berlandaskan pada pemahaman terhadap teori keuangan konvensional. Deskripsi yang lain dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya perencanaan keuangan, proses-proses, tahapan, jenisnya, dan serta pertimbangan-pertimbangan etis dalam perencanaan keuangan. Dan tentunya mata kuliah ini juga sudah sesuai dengan guideline yang ada di CFP Board, yaitu Certified Financial Planner, sehingga sangat relevan sekali pada dunia atau era saat ini. Selama 1 semester ke depan ada 6 materi utama yang itu nanti akan terbagi dalam 14 sesi ya, akan terbagi dalam 14 sesi dan itu semuanya mencakup seluruh konsep dalam financial planning tersebut. Yang pertama yaitu mahasiswa itu mereka akan belajar tentang bagaimana sih dasar-dasar perencanaan keuangan. Bagaimana seharusnya setiap mahasiswa atau seseorang itu dengan leveling keuangan yang berbeda, itu nanti dia bisa memiliki cara-cara merencanakan keuangan yang berbeda pula. Terus kemudian materi dasar selanjutnya adalah mahasiswa nanti mereka diajarkan tentang bagaimana sih cara mengelola aset-aset dasar, bagaimana cara mengelola tabungan mereka, bagaimana cara mengelola cash mereka, bagaimana cara mengelola ketika mereka memiliki aset-aset seperti misalkan kendaraan bermotor dan sebagainya, bagaimana agar itu semua bisa dikelola dengan baik dan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan personal dia. Selanjutnya ada juga materi tentang mengelola kredit dan pinjaman. Terus kemudian nanti juga ada materi tentang mengelola asuransi, yaitu karena asuransi itu merupakan bagian dari protecting life. Terus kemudian ada juga materi tentang investasi dan yang terakhir adalah perencanaan pensiun. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu mengolah data yang ada menjadi informasi yang berguna bagi pengembangan bisnis di era digital. Terus kemudian mahasiswa juga memahami teori dan aplikasi di bidang ilmu bisnis digital. Mahasiswa bisa memahami penerapan ilmu bisnis digital khususnya di bidang keuangan digital dan teknologi keuangan, marketing digital maupun tata kelola digital. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi melalui mata kuliah personal finance ini, mahasiswa diharapkan mampu mengenali dan memahami konsep dasar, tujuan, dan manfaat dari perencanaan keuangan personal. Jadi tadi saya sudah jelaskan beberapa materi tentang perencanaan keuangan, ada 6 materi tadi sudah saya jelaskan, dan itu mahasiswa itu diharapkan bisa memahami secara komprehensif berbagai metode dan mekanisme dalam materi tersebut, serta bagaimana agar mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam keuangan dan strategi perencanaan yang sesuai dalam konteks Indonesia. Karena di pasar berkembang dengan di negara maju seringkali memberikan setting lokasi yang berbeda. Mata kuliah ini tentunya menggunakan metode DIA yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery nanti pada saat setiap perkuliahan akan ada PowerPoint dan mungkin saya juga akan menyajikan video atau beberapa bahan ajar yang lainnya. Interaction nanti saya akan berinteraksi dengan mahasiswa, saya akan berinteraksi melalui tanya jawab,
saya menginginkan partisipasi dari mahasiswa dan juga mungkin mahasiswa juga akan saya minta untuk presentasi dari beberapa case yang telah saya berikan. Kemudian untuk assessment itu tentunya terdiri dari UTS, nanti ada mid exam, ada UAS atau final exam, terus kemudian juga ada beberapa penilaian dari metode case based dan juga metode project based. Perkuliahan ini akan dilaksanakan secara offline. Jadi metode belajar dari perkuliahan ini adalah offline, sedangkan metode pembelajarannya nanti ada tatap muka, terus kemudian ada juga case method maupun project based method. Semua yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini itu nanti menggunakan textbook mainly ya dari Billingsley et al. 2017 dan juga menggunakan referensi-referensi yang lain baik dari jurnal, website dan sebagainya yang itu relevan dan nanti akan kita informasikan di setiap sesi perkuliahan. Dan pada akhirnya terima kasih. Dan video ini kami buat dalam rangka menuju kerja sertifikasi dosen periode 2025. Dan saya berharap video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Baik, berdoa cukup. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di sesi kali ini kita masih akan belajar tentang dasar, tentang pengelolaan keuangan secara personal. Tentunya di semester sebelumnya itu Anda semua sudah belajar tentang pengelolaan keuangan tapi dalam konteks perusahaan. Nah, dan bukan menjadi hal yang tidak diinginkan ketika Anda juga mempelajari tentang konsep perencanaan keuangan personal, karena itu lebih attach ke diri Anda masing-masing sebagai salah satu pelaku ekonomi. Nah, sebelum saya mulai, kiranya mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat ya. Dari materi awal yang dulu sudah saya sampaikan, sebenarnya perencanaan keuangan personal itu kita mau membahas tentang apa sih? Ada yang mau berpendapat silahkan. Kalau nggak ada saya tunjuk. Nggak ada. Kalau nggak ada saya tunjuk. Mbak Tina. Menurut Mbak Tina apa Mbak? Pengelolaan keuangan personal. Ya. Menurut saya lebih ke cara kita mengelola keuangan kita personally. Itu sih Pak. Cara kita mengelola keuangan kita secara personal. Oke, ya sudah hampir mendekati. Satu lagi Mbak Destiny ya. Sepertinya sudah boosing sepertinya ya. Itu adalah personal financial planning ya Pak. Kalau menurut saya itu adalah terkait dengan bagaimana individu itu mengelola dan merencanakan terkait dengan keuangannya baik itu dalam spendingnya maupun hal-hal lainnya. Oke, ya sebenarnya kalau kita melihat dari bagaimana kita mendefinisikan ya personal financial planning atau perencanaan keuangan personal, sebenarnya kita sih sudah paham ya arahnya itu kemana. Sebenarnya kita sudah paham. Hanya saja mungkin kita belum tahu, gitu ya. Belum tahu secara ilmunya itu harus dari mana kita memulainya. Nah, untuk memantik interest Anda semua, itu kita mungkin bisa melihat di beberapa berita yang baru-baru ini itu muncul di media massa secara nasional. Misalkan salah satunya di situ ada ratusan mahasiswa IPB yang dia itu terjerat pinjol sampai ratusan juta. Terus kemudian ada juga salah seorang mahasiswa UPI itu dia sampai membunuh temannya karena terjerat pinjol. Nah, pinjol ini kan something yang dia seperti rantai setan yang kemudian kalau tidak hati-hati sebenarnya kan pinjol itu sendiri sebenarnya is okay ya. Tapi ketika tidak digunakan dengan baik, maka kemudian itu bisa menjerat para penggunanya, kan butuh. Nah, harapannya dengan mempelajari personal financial planning atau perencanaan keuangan personal, beberapa hal seperti ini itu tidak terus kemudian nanti terjadi di antara kita
semua. Nah, textbook yang akan kita gunakan di dalam mata kuliah ini itu adalah textbook dari Billingsley et al. 2017 yang berjudul Personal Financial Planning. Nanti teman-teman bisa browse di Amazon maupun di toko-toko online yang nanti teman-teman bisa cek di sana. Nah, sehingga apa sih sebenarnya yang akan kita diskusikan selama beberapa pertemuan ke depan, dan fokusnya yaitu ada di pertemuan ini tentunya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang personal financial planning, ada beberapa aspek nih yang menjadi cakupan dari perencanaan keuangan personal itu. Jadi misalkan yang pertama itu di sesi ini kita nanti akan belajar tentang foundation of financial planning atau dasar-dasar perencanaan keuangan itu skupnya ada di mana saja sih. Nah, itu yang kita pelajari pada sesi kali ini nanti. Terus di sesi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang managing basic assets. Terus kita juga akan belajar tentang managing credit. Jadi bagaimana sih atau kapan sih sebenarnya kita boleh untuk mengajukan kredit ke bank misalkan. Karena sekarang ini kan kadang orang itu belum tahu kemampuan finansial mereka, tapi secara terburu-buru mereka ingin mengajukan kredit, apalagi misalkan nih tahu temannya beli HP baru, terus kemudian langsung mengajukan kredit ke bank atau ke pinjol misalkan ya, atau temannya punya kendaraan baru, kemudian secara terburu-buru untuk mengajukan itu. Nah, itu tentunya hal-hal yang kita ingin minta. Terus kemudian ada juga nanti pembahasan tentang asuransi. Kapan sih harusnya kita memiliki asuransi? Kapan sih harusnya kita mulai untuk agar kita bisa memiliki salah satu proteksi ini dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah managing investment. Investment itu tentunya bagian dari financial planning. Investasi itu bagian dari bagaimana sih kita menggunakan uang kita. Tentunya kalau kita punya misalkan ya pendapatan 10 juta per bulan, kan ya enggak semuanya kita gunakan untuk konsumsi. Harapannya kan ada sebagian kecil yang kita take dari sana untuk kita compoundingkan dalam aset-aset tertentu kan seperti itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah retirement atau perencanaan kita setelah kita bekerja. Nah, banyak yang terus kemudian orang yang bekerja sepanjang tahun ketika pensiun mereka sudah tidak ada duit sama sekali. Karena apa? Karena semua dana yang mereka miliki itu habis ketika mereka berada pada masa produktif. Nah, itu adalah hal yang tidak diinginkan juga. Nah, kira-kira kalau dari sini, dari beberapa parts ini yang kiranya paling menarik itu kira-kira yang mana? Kalau menurut Mbak Rahayu, yang menurut Mbak Rahayu paling kiranya, wah aku tertarik nih di bagian ini, itu yang mana Mbak? Yang investment Mbak. Mengapa Mbak? Karena sering banget di FGD kayak bilang kita harus invest sekarang guys gitu. Oke. Kayaknya seru kalau dibahas Pak. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Rahayu, sebelum kita ke sana ya, kapan harusnya kita mulai invest Mbak? Apakah sedini mungkin atau bagaimana? Tergantung kondisi keuangan tiap masing-masing orang. Oke. Investkan kaitannya dengan resiko yang bisa dia terima. Oke, berarti it depends ya. It depends on masing-masing. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini ya, ini itu sebenarnya drop down. Artinya apa? Artinya kita itu harus memahami dari part 1 dulu. Terus kemudian baru part 2 dan seterusnya. Artinya apa? Misalkan nih, kalau kita belum memahami kapan kita eligible untuk kita mengajukan kredit, jangan sekali-kali mulai untuk investasi. Kalau kita belum memahami bagaimana cara kita managing basic assets kita, misalkan cara mengelola kas kita, kalau setiap bulan kita itu masih bounce terus, at the end of the month itu selalu negatif, ya jangan kita belajar investasi. Gitu. Jadi ini itu drop down. Nanti makanya kita perlu belajar satu persatu Mbak Rahan. Oke, next. Nah, ada beberapa benefit ya sebenarnya kalau kita bisa baca di textbook, beberapa benefit ketika kita itu belajar tentang personal financial planning. Misalkan kita itu memiliki dalam tanda kutip ya good life. Ya. Tentunya kita tidak ingin tadi misalkan kita itu keseharian kita itu yang kita pikirkan bagaimana cara membayar hutang, kan itu bukan kehidupan yang kita inginkan kan. Kita ingin memiliki kehidupan yang itu cukup bagus dan cukup nyaman untuk kita lakukan sehari-hari. Nah, itu kalau kita belajar personal finance planning, itu nanti kita akan memiliki hal ini. Terus improving standard of living.
Kalau misalkan kita sekarang misalkan ya teman-teman semua ini bekerja atau misalkan ke kampus pakai motor misalkan. Nah, ketika kita belajar ini nanti kita mulai mikir suatu saat saya ingin memiliki mobil agar nanti tidak kehujanan ketika ke tempat kerja misalkan. Nah, itu improving standard of living. Yang ketiga adalah spending money wisely. Jadi kita tahu nih current needs kita apa, future needs kita apa, kita tahu nih semuanya. Kalau misalkan bulan depan atau tahun depan kita tidak membutuhkan barang ini, maka kita tidak perlu planning sekarang. Maka kita tidak perlu untuk memasukkan itu dalam rencana kehidupan kita sekarang. Dan yang penting adalah accumulating wealth. Jadi financial planning itu tidak kemudian masuk 10 juta, keluar 10 juta, enggak. Tapi tetap ada saving di sana. Walaupun saving itu teman-teman harus tahu ya, saving itu bukan something yang itu akan membuat teman-teman kaya, bukan. Jadi kalau misalkan dulu seringkali kan kita itu berada pada salah satu argumen atau salah satu tata cara mengelola keuangan bahwa simpanlah uangmu sebanyak-banyaknya. Nah, agaknya sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Karena ketika kita menyimpan uang sebanyak-banyaknya atau tidak akan ada inflasi. Jadi itu tetap akan berkurang juga. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita menyimpan dalam bentuk emas misalkan lah itu kan itu maksudnya sudah ke investasi kan. Itu sudah beda lagi. Kita menyimpan dalam bentuk saham, kita menyimpan dalam bentuk obligasi. As long as returnnya nanti di atas inflasi ya, itu malah kan it's okay gitu ya. Tapi menabung itu bukan alat untuk kemudian menjadikan kita kaya, tapi setidaknya kita bisa mengakumulasi kekayaan kita. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Oh, silakan Mas. Kalau misalnya menyimpan, misalnya pendapatan ya, kalau menyimpan ke dalam bentuk euro atau USD itu termasuk tabungan atau investasi? Oke, nah kalau itu sebenarnya bisa dua-duanya. Ya, itu sebenarnya bisa dua-duanya. Karena misalkan nih Anda buka Livin, ya, Anda buka Livin Mandiri, itu di situ kan sebenarnya ada opsinya kan. Anda bisa menyimpan dalam bentuk rupiah, Anda bisa buka rekening falas dan sebagainya. Kalau itu misalkan dalam another form of currency, itu juga bisa masuk ke investasi. As long as Anda percaya misalkan. Kan seringkali sekarang kan yang paling diinginkan kan dolar kan ya. Kita simpan dalam bentuk dolar, kita simpan dalam bentuk euro. Nah itu bisa menjadi bagian dari investasi kita. Tapi kalau tujuan awal kita itu hanya store of value storage atau penyimpanan value, yaitu juga bisa masuk di tabungan. Tapi biasanya yang kita maksudkan dalam tanda kutip itu investasi, biasanya itu yang rate-nya itu di atas 6% di atas 6%. 6% itu kan rate dari obligasi pemerintah ya. Jadi kalau sudah 6% dan ke atas itu baru risiko investasi. Di bawahnya itu baru di bawahnya itu maksudnya di tabungan. Gitu Mas. Oke. Next. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut dulu kalau nggak ada ya. Nah ini sebenarnya definisinya tadi. Jadi ini adalah proses sistematis yang melibatkan elemen-elemen penting dalam keuangan untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Dan ada hal-hal penting yang kita ketika belajar financial planning kita itu harus paham ya. Misalkan salah satu hal di sini misalkan yang paling bawah ini yang warna biru. Jadi sebenarnya Anda mau berada pada level apapun, itu Anda tetap butuh financial planning. Misalkan Anda adalah anak SMA, Anda butuh financial planning. Anda adalah mahasiswa di universitas, Anda butuh financial planning. Apalagi kalau misalnya Anda sudah berkeluarga, itu Anda lebih lagi butuh financial planning. Mengapa? Karena ketika Anda sudah berkeluarga, yang menjadi tanggung jawab Anda itu bukan Anda seorang, tapi ada orang-orang lain di situ. Kayak dan butuh financial planning. Oke? Nah, ini ada salah satu hal yang penting. Jadi sebenarnya gini, uang itu tidak sekedar uang. Uang itu ada sisi psikologisnya. Contohnya gini, ada orang yang dia memilih untuk dia itu bekerja di dekat rumah dengan gaji yang biasa-biasa saja. Nah, tapi di sisi yang lain
Ada orang yang dia itu mau misalkan kerja di tambang jauh gitu ya. Terus kemudian dia pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya itu hanya misalkan 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Nah, so it's about choice. Jadi bagaimana kita melihat uang itu ada nilai sisi psikologisnya. Dan kita tidak bisa menetapkan bahwa standar yang bagus ketika Anda lulus S1 itu adalah gaji misalkan 10 juta fresh grade. Enggak, tidak semua orang seperti itu. Saya ketika saya memutuskan misalkan saya hidup di Solo, saya memutuskan rumah saya itu misalkan di Solo Raya, itu juga ada beberapa hal yang mungkin bagi sebagian orang yang lain itu tidak make sense. Misalkan sekarang saya itu jarak saya di sini kantor sampai rumah itu adalah sekitar 1 jam. Nah, bagi sebagian besar orang it doesn't make sense. Kenapa kamu masih mau bekerja di kota satelit di Solo Raya? Kenapa tidak mencari rumah dekat Solo Raya? Nah, saya punya beberapa reasons di sana. Saya punya beberapa alasan yang itu bagi saya itu kuat dan bagi saya itu adalah make sense untuk terus kemudian saya tidak membeli rumah di Solo. Jadi uang itu selalu memiliki nilai psikologis yang tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Mungkin ada yang mau feedback terkait ini atau ada yang tidak setuju atau ada yang Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan riset itu di sini ternyata kepemilikan kita terhadap uang itu ternyata grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau Anda sekarang misalkan Anda itu umurnya 20 tahun, nah misalkan Anda itu umurnya 20 tahun, karena ini ke atas nih income ya. Anda itu umurnya 20 tahun atau sini 20, 21, 22 dan Anda tidak punya uang, itu wajar. Itu sangat amat wajar sekali. Dulu saya seperti itu, ya. Saya juga umur segitu juga sama seperti kalian. Kalau misalkan kalian saat ini penghasilan per bulannya sudah 10 juta rupiah, lah itu luar biasa, saya coba semua. Tapi misalkan enggak, ya memang enggak masalah karena rata-rata orang memang seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda nih berkeinginan misalkan ya yang cowok misal atau yang cewek. Yang cewek pengen misalkan ya nikah di umur 24. Terus mendambakan laki-laki di umur 25. Yang Anda dambakan laki-laki gajinya sudah 15 juta per bulan. Itu sampai kiamat kurang 2 hari itu enggak ada. Karena by rata-rata on average orang yang umurnya 25 gajinya akan sangat minimum sekali. Ya, gajinya akan sangat minimum sekali. Jadi kalau Anda pengen yang perempuan nih cari suami yang terus kemudian sudah mapan, ya cari yang 35 tahun. Walaupun belum tentu 35 sudah mapan juga ya. Nah, jadi sebenarnya in every steps of our life itu sebenarnya dia sudah ada statistiknya. Ini berdasarkan riset ya. Bukan saya yang ngomong, tapi ini berdasarkan riset. Dan income itu akan naik secara eksponensial itu pada saat apa di sini? Family formation. Kalau teman-teman yang muslim nih, Anda tentunya kan paham ya bahwa agama mengajarkan kita untuk terus kemudian menikah dan Anda tahu bahwa ketika menikah rezeki akan datang. Buktinya di sini secara statistik. Jadi pada saat family formation nih antara umur 25 sampai 35 di sini pendapatan itu akan naik dengan sangat drastis. Akan eksponensialnya akan sangat luar biasa. Sudah tidak lagi naiknya 10% per tahun, tapi mungkin 25% dan seterusnya. Jadi pasnya untuk menikah memang antara umur 25 sampai 35. Walaupun setiap orang kan dia punya time frame sendiri-sendiri. Nah, jadi saya kira ini adalah beberapa hal yang cukup penting yang nanti teman-teman bisa masukkan di kepala teman-teman untuk kemudian dipikirkan rencana Anda semua ke depan. Kira-kira besok pengen lulus di umur berapa, pengen nikah di umur berapa, pengen punya penghasilan berapa. Nah, jadi kan ini semua di dalam
kepada teman-teman sekalian. Dan sebagai akhir dari perkuliahan kita itu saya ada 2 slide. Yang pertama adalah slide ini. Nah, ini pasti teman-teman yang cowok tahu ini siapa. Jadi via Sadio Mane. Pertanyaannya, kalau misalkan Anda punya penghasilan kayak dia, penghasilan dia itu kira-kira segini, 400 juta euro per tahun atau 100.000 euro per hari, atau kira-kira per hari itu 1,6 miliar rupiah. Itu maka teman-teman sudah tidak perlu lagi belajar personal financial planning, ya. Karena sudah cukup mempekerjakan seseorang yang nanti akan menghitung kekayaan Anda. Misalkan Anda pekerjakan saya, oke, nanti saya yang akan menghitung. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi at the time Anda sudah punya penghasilan luar biasa, maka Anda nggak mungkin, ya Anda perlu tahu, tapi Anda nggak perlu melakukan perencanaan secara basic. Dan yang terakhir, tugas ya, nanti silahkan buka bukunya di halaman 41. Ini adalah tentang dilema dari orang yang namanya Brett Thomas. Jadi dia itu harus keluar dari pekerjaannya di umur yang sudah tua. Nah, itu kan agak dilematis ya. Kalau dia nyari pekerjaan lagi, biasanya kan entry level itu kan ya kurang dari beberapa tahun ya. Tapi kalau dia nggak nyari pekerjaan, nanti keluarganya bagaimana dan sebagainya. Oke, nah nanti bisa dibuka buku. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.